Oke, kita masuk membahas soal FR PPPK Mahasiswa part yang kelima sesuai FR terbaru periode 2. 35 detik dari sekarang. Silakan dijawab dulu Bapak Ibu, saya izin keluar sebentar. Silakan Bapak Ibu dijawab ya. Waktu sudah habis. Anda ingin bergabung dalam calon paskibraka tingkat kabupaten. Anda sangat pandai dalam baris berbaris. Akan tetapi pengajuan Anda ditolak oleh pelatih paskibraka disebabkan tinggi badan Anda tidak mencukupi standar rata-rata tinggi badan paskibraka ya. Tindakan Anda sebaiknya A. Saya akan meminta pengecualian untuk saya saja karena memang saya hebat dalam baris berbaris ya. Kita skip dulu ini Bapak Ibu. B. Selalu ada alasan untuk menolak peserta didik yang tidak disukai oleh pelatih paskibraka. Antara A dengan B tentu yang lebih tepat yang A Bapak Ibu. Kalau yang B ini Bapak Ibu ya, ini merupakan sebuah pendapat ya. Jadi setiap yang berupa pendapat, pernyataan, harapan itu langsung kita eliminasi. Yang C, saya berlatih lebih giat lagi agar sesuai dengan kriteria yang diinginkan pelatih paskibraka. Ya, bagus sekali ya. Kalau D, saya memilih ikut lomba yang lain saja yang tidak mempertimbangkan tinggi badan saya. Oke, mana yang lebih tepat Bapak Ibu? Rata-rata Bapak Ibunya memilih C dan D ya. Kita buka jawabannya 3, 2, 1. Yuhu. Masya Allah, tabarakallah. Yang lebih tepat itu yang C Bapak Ibu ya. Ini terkait komitmen ya Bapak Ibu. Ya, jadi walaupun kita kurang tinggi Bapak Ibu, kan memang kalau paskibraka itu kan masih bisa kita tinggi badan kita masih bertumbuh ya, tetapi kalau sudah lewat umur 22 tahun ya, itu baru nggak bisa tinggi Bapak Ibu, ya Bapak Ibu. Nah, ya. Tetapi kalau masih paski kan umur 17 ya, 16 17 itu masih ada kemungkinannya yaitu bertambah tinggi Bapak Ibu. Makanya saya berlatih lebih giat lagi agar sesuai dengan kriteria yang diinginkan pelatih paskibraka. Oke. Nggak bisa tinggal gimnastik Bapak Ibu ya. Jadi kalau umur 22 tahun baru nggak bisa lagi ya Bapak Ibu. Nunggunya berapa tahun biar tinggi Bu. Makanya dia rajin berlatih kan. Nah, dia rajin berolahraga ya ataupun minum susu gitu ya. Oke. Mantap sekali. Silakan di-tap-tap layarnya Bapak Ibu ya. Silakan di-tap-tap layarnya dan di-share-share kepada teman-teman yang belum bergabung pada sore hari ini ya. Oke, soal selanjutnya. 35 detik dari sekarang.
Waktu sudah habis, silakan dijawab kepada Bapak Ibu yang belum menjawab ya. Silakan dijawab. Orang tua calon siswa baru mengeluh karena sulit mengakses informasi terkait PPDB ya. PPDB itu singkatannya dari penerimaan peserta didik baru ya Bapak Ibu ya di SMA Anda. Akibatnya hanya warga yang tinggal di sekitar sekolah yang mengetahui pembukaan PPDB. Anda adalah ketua panitia PPDB, sehingga kepala sekolah Anda menegur Anda atas kejadian tersebut. Tindakan Anda ya. Rata-rata Bapak Ibunya di sini menjawab D dan menjawab B. A. Mengakui dan menerima ini adalah kesalahan saya. Oke, kita skip dulu Bapak Ibu. Yang B, berusaha lebih aktif lagi dalam menyampaikan informasi PPDB ke sekolah-sekolah SMP terdekat ya. Antara A dengan B, mana yang memiliki tindakan nyata yang positif yang secara langsung Bapak Ibu? Tentu yang lebih tepat yang B ya. Kita berusaha lebih aktif ya menyampaikan informasi ya ke sekolah-sekolah SMP terdekat ya. Kalau yang A ini dia hanya mengakui kesalahannya saja. Yang C, memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan informasi PPDB ke masyarakat luas, ya. Nah, ini juga bagus ya Bapak Ibu ya. Antara B dengan C, tentu yang lebih tepat yang C, ya. Jadi media sosial, ya. Nah, ini juga cangkupannya itu luas ya Bapak Ibu ya. Kalau media sosial, ya. Dan yang D, meminta izin kepala sekolah membuat selebaran atau poster dan sekaligus memanfaatkan sosial media sebagai sarana informasi ya. Mana yang lebih tepat Bapak Ibu, C atau D? Kita lihat 3 2 1. Yuhu. Masya Allah, tabarakallah. Oke Bapak Ibu, lebih tepatnya yang D ya. Kenapa? Yang D ini udah 2 rangkap Bapak Ibu ya. Kita buat selebaran juga Bapak Ibu ya. Berarti kan kita buat selebaran juga, kita buat poster juga. Poster ini bisa juga ke sekolah-sekolah ya. Dan sekaligus kita manfaatkan juga sosial media. Jadi 3 langsung tindakan nyata positif kita di sini. Oke Bapak Ibu, Masya Allah. Ini ada ya, Bapak ya. Terima kasih Adeyesa Channel, berkat channel ini ya, saya mendapatkan skor 562 tadi pagi saya ujian. Masya Allah, tabarakallah ya. Masya Allah, Bapak ya, semoga Bapak kami doakan ya masuk ke dalam perankingan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ASN di tahun ini. Amin amin ya robbal alamin. Boleh ya Bapak Ibu yang telah ujian ya, kami meminta bantuan bagi Bapak Ibu yang telah ujian. Boleh dikasih testimoninya di TikTok kami ya. Lihat di sini di TikTok kami ya, Bapak atau Ibu Clay ya. Jadi dilihat di sini VT terakhir saya di sini ya. Silahkan dikomentari Bapak Ibu ya, komentar testimoninya agar nanti kami buatkan VT-nya juga terkait soal-soal FR baik itu mahasiswa ataupun guru ya. Terima kasih Pak Clay. Bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan paket-paket kami, apakah di sini ada yang belum mendapatkan paket-paket P3K? Ya. Soal teknis live-nya kapan Bun? Ini dia ya. Jadi jadwal live tim Adesa berbagi itu ada 2 ya Kakak ya. Kalau membahas soal SJT teknis guru itu dengan rekan saya @adeyusmar13 jam 7 sampai setengah 9 ya. Dan di akun saya biasanya saya malam, tetapi hari ini saya sore ya Bapak Ibu. Mana saya bisa saja kalau saya ini Bapak Ibu ya. Kapan saya bisa? Ya biasanya saya malam ya, tetapi kecuali hari ini saya sore ya. Jadi silakan di SS. Bagi Bapak Ibu yang ingin kumpulan soal kami ya, di sini sudah ada paket-paketnya. Ada paket guru, paket penata, operator, ADM dan juga mahasiswa ya. Apakah di sini banyak yang belum ujian? Kalau banyak yang belum ujian, kami berikan diskon nantinya ya. Kami berikan diskon nantinya. Dan bagi Bapak Ibu yang ketinggalan live kita selama ini, ya, siapa yang ketinggalan live kita selama ini, lihat saja rekaman live-nya ya di YT kita ya Bapak Ibu ya, di YT kita Bapak Ibu yaitu Adeyesa Channel ya. Di sini sudah ada kumpulan-kumpulan soal baik itu soal FR ya,
soal FR mahasiswa, soal FR teknis guru ya. Nah, di sini sudah banyak kumpulan-kumpulan soalnya. Silakan di-subscribe, oke? Banyak yang belum ujian di sini Bapak Ibu. Kalau banyak yang belum ujian, kami berikan diskon Bapak Ibu ya. Assalamualaikum Bu Sepil. Assalamualaikum Ibu, kemarin tanggal 11 Mei saya tes PPK dengan nilai 533 ya. Terima kasih Bu atas ilmunya. Masya Allah Bu Sepil ya, semoga dimudahkan sama Allah ya, masuk di dalam peringkingan dan dimudahkan jalannya menjadi ASN di tahun ini ya. Saya Bu, mau Bu, saya. Oke, formasi apa Kakak ya? Formasi apa? Silakan di komen-komen ya Bapak Ibu ya. Saya belum mendapatkan soalnya, kumpulan soal Ibu ya. Kalau belum Bapak Ibu ya, soal-soal FR. Kalau belum saya diskon hari ini. Saya mau, oke Bu Cici, berapa orang dulu ini? Sampai 10 lah ya. Oke Bu. Bu Yusel 1, Bu Anif 2, ya Bu Cici 3, ya Penata 4, 5, Pak Tobi 5. Nah, 5 orang lagi ya, yuk. Siapa yang belum mendapatkan? Oh, Bu Risma ya, Bu Risma yang belum mendapatkan saya diskon ya. Saya diskon hari ini, sore ini ya. Saya diskon sore ini. Siapa lagi yang belum mendapatkan kumpulan soal kita? Ada yang belum? Baik, Bu. Oke. Oke, karena banyak yang belum mendapatkan ya, khusus hari ini kami diskon ya Bapak Ibu ya. Paket guru dari 80 ya, kami diskon menjadi ini. Oke Bapak Ibu. Ya, paket Penata operator ADM ya, kami diskon sebesar segini ya. Silakan dihubungi admin kami ya. Oke Bapak Ibu. Dan paket mahasiswa sebesar ini. Oke, Masya Allah. Silakan di SS ya Bapak Ibu ya. Silakan di SS ya. Silakan di SS Bapak Ibu ya. Karena memang banyak teman-teman kita yang telah ujian ya Bapak Ibu ya. Itu nilainya semuanya itu di atas 550 rata-ratanya. Ya, rata-rata di atas 550 ya Bapak Ibu ya. Nah, lihat di sini ya, yang nilai-nilai sempurna wawancaranya ya. Dia saja dalil amin ya Allah ya Ibu Osien. Model wawancara Bu masuk semua, beda-beda sedikit katanya ya. Nah, jadi soal wawancara kami 90% itu ya soal-soal FR-nya masuk semuanya ya Bapak Ibu ya. Nah, banyak soal kakak yang mirip, bahkan ada yang sama beberapa. Bersyukur banget belajar di live kakak. Oke, Masya Allah. Bisa dikirim ya, bisa dikirim ya. Nah, belajar sama Bu Yesa mahasiswa keluar semua ya. Jadi saya nggak baca lagi pertanyaannya, langsung jawaban yang positif. Oke, jadi bagi Bapak Ibu yang ingin kumpulan-kumpulannya silakan langsung saja hubungi admin kami ya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut lagi membahas soal nomor 48 ya. 35 detik dari sekarang. Oke, kita bahas. Saat Anda tengah membersihkan rumah Anda mendengar keributan dari luar. Ketika Anda periksa, tetangga Anda sedang berada di luar rumahnya dengan keadaan babak belur karena dipukul oleh ayah tirinya. Apa yang akan Anda lakukan? Ya, ini kejadiannya nyata ya di daerah saya ya. 1 hari yang lalu ini Bapak Ibu ya. Memang sampai meninggal anaknya ya. A. Melaporkan kejadian tersebut kepada RT ya.
B. Segera melerai mereka dan meminta mereka berdamai. Nah, kalau antara A dengan B, mana yang lebih tepat Bapak Ibu? Ya. Kalau yang C, membiarkan mereka menyelesaikan masalah keluarganya. Kalau ada kata-kata membiarkan, ya, membiarkan, tidak peduli, ya, itu langsung kita eliminasi. Ya. Kalau yang D, melapor kejadian tersebut pada pihak berwajib, ya. Karena di konteks soal ini keadaannya sudah babak belur ini Bapak Ibu, ya. Sudah babak belur, anaknya dipukul oleh ayah tirinya Bapak Ibu, ya. Apakah dengan hanya melerai saja bisa kejadian itu teratasi Bapak Ibu, ya? Karena memang sudah babak belur Bapak Ibu, ya. Mari kita buka jawabannya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Yuhuu. Masya Allah, tabarakallah. Oke, Bapak Ibu, ya, yang lebih tepat yaitu melaporkan kejadian tersebut pada pihak berwajib, ya. Karena memang Bapak Ibu, dia tuh anaknya sudah babak belur, Bapak Ibu. Astagfirullah. Ini soal kejadiannya 1 hari yang lalu ya di daerah saya ya, sampai meninggal anaknya. Innalillahi inna ilaihi raji'un. Astagfirullah. Oke Bapak Ibu silakan di tap-tap layar Bapak Ibu sampai 10K Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu. Saya juga perlu triknya Bu dalam mengerjakan soal. Oh, belum ya Kakak ya. Oke, di sini ya Kakak. Belum dapat ya trik-trik kami ya. Jadi ini sosial kultural ya Kakak ya. Jadi kalau sosial kultural biasanya kata kunci soal itu ada di kalimat terakhir ya. Jadi kalau panjang-panjang nanti soalnya lihat saja kalimat terakhir ya. Di sini dia. Jadi kalau soalnya panjang-panjang banget itu, ya kata kunci soal itu ada di kalimat terakhir. Lihat saja kalimat terakhir ya. Lalu biasanya kata kunci pilihan ganda ada di awal. Kalau pilihan gandanya itu panjang-panjang juga, ya lihat saja di awal-awal kalimatnya, ya. Misalnya suatu atasan memberikan kita tugas, ya, A menerima, B menolak, C mempertimbangkan. Lihat saja kata-kata awalnya, ya. Lalu pilihlah tindakan nyata yang positif, ya. Kalau bisa tindakan nyata itu langsung dari diri kita sendiri. Lalu jangan pilih pilihan ganda yang hanya berupa pendapat, ya, pernyataan ataupun perasaan. Ya, Bapak Ibu ya. Makanya tadi kalau ada sesuai pendapat saya atau rasa saya atau kecewa, sedih itu langsung kita eliminasi, oke? Hindari kata jika apabila kalimat di balik akan bernilai negatif ya. Jadi jika itu enggak selalu ada kata jika itu bukan jawaban Bapak Ibu ya. Kita balikkan dulu kalimatnya. Kalau dia bernilai negatif baru itu bukan jawaban Bapak Ibu ya. Tetapi kalau kita balikkan dia masih bernilai positif, itu bisa kita jadikan sebagai jawaban ya. Dan di sini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu putra bungsu ya. Bersikap objektif bukan subjektif ya. Nah, jadi kita harus objektif ya dan berusaha membantu orang di sekitar ya. Misalkan Bapak Ibu pergi ke rumah sakit ya, misalnya ada teman Bapak Ibu sakit ya. Di tengah perjalanan menuju ke rumah sakit, Bapak Ibu melihat kakek-kakek menyeberang jalan ya. Apakah kita bantu kakek tersebut atau kita langsung menuju ke rumah sakit tanpa menghiraukan kakek tersebut ya? Kalau di sosial kultural kita harus berusaha membantu orang di sekitar kita ya, membantu orang yang di depan mata kita ya. Walaupun nanti mungkin kita akan terlambat ya ke daerah tujuan kita atau ke rumah sakit, kita bantulah kakek-kakek tersebut untuk menyeberang jalan terlebih dahulu ya. Dan juga trik cepatnya jangan mengulang solusi yang sudah ada di soal. Nanti ada di soal Bapak Ibu ya dijelaskan, nanti diulang lagi di pilihan ganda itu jangan dijadikan jawaban ya Bapak Ibu. Lalu selalulah bersikap ramah dan mudah berbaur ya dan pilih sikap yang menghargai perbedaan. Yuhu. Oke, ini Bapak putra bungsu ya. Salam terima kasih Bu Desa. Saya nonton live-nya. Alhamdulillah tes kemarin dapat nilai memuaskan. Masya Allah Bapak Putra ya. Semoga Bapak Putra ya dimudahkan jalannya sama Allah Subhanahu wa taala menjadi ASN di tahun ini ya. Silakan mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah ujian ya, saya mohon bantu ya memberikan testimoninya ya di VT TikTok saya, VT terakhir ya. Lihat saja VT terakhir saya dan diberikan komentar testimoni di sana ya, di sini ya. Boleh ya Bapak Ibu ya, Bapak Putra ya. Terima kasih.
Oke Bapak Ibu, itu baru sosial kultural ya. Nanti kita lihat lagi trik-trik cepat wawancara. Oke Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, Bu, besok saya tes mohon doanya amin ya. ASMR, amin. Semoga dipermudah ya. Oke Bapak Ibu, kita langsung lagi Bu Yova. Bismillahirrahmanirrahim, selalu nonton VT sama live Ibu. Semoga besok lancar tes saya. Amin amin ya robbal alamin. Semangat ya Bu Yova. Kita lanjut lagi Bapak Ibu. Ya, kalau soal teknis kapan Bu? Nah, ini dia ya jadwalnya Kakak ya. Jadi kami itu tim ya Kakak ya. Jadwal live tim ADESA berbagi di akun Pak @adesma 13 membahas soal SJT teknis guru ya. Dan di akun saya membahas soal mansoswa ya. Semangat simak budaya. Iya Bu TBR, terima kasih. Jadi bagi Bapak Ibu yang baru-baru ini ya, yang baru-baru masuk ke room kita, lihat saja rekaman live kita selama ini ya. Lihat saja rekaman live kita selama ini ADESA Channel ya. Di aplikasi merah ya, silakan dilihat saja rekamannya semuanya ya. Bagus ini Bapak Ibu ya, daging-daging semuanya ya. Daging-daging semuanya. Oke, kembali ke laptop ya. Soal nomor 49. 35 detik dari sekarang. Saya baru lihat live Ibu karena saya baru selesai mengurus berkas PPG. Iya Bu Yuser, Alhamdulillah. Masih dipertemukan di detik-detik terakhir ujian bersama saya ya Bu Yuser ya. Alhamdulillah. Berarti kita dipertemukan sama Allah bisa belajar lewat saya. Wow, Bapak Faisal, Masya Allah. Terima kasih Adesa Channel. Saya belajar di sini dapat skor 603 tes kemarin. Masya Allah, tabarakallah. Kita SS dulu. Ah, ini tinggi sekali nih Pak Faisal. Ya, di atas 600. Mantap sekali ya. Boleh ya Pak Faisal, saya minta bantu nanti ya di komen-komen di VT terakhir saya ya. Di VT TikTok saya, VT terakhir saya ini ya. Di sini nanti di komen-komen testimoninya diberikan komentar ya testimoninya. Silakan nanti biar kami semangat juga menyusun soal FR terbaru, mahasiswa ataupun teknis guru ya. Silakan dikomentari ya testimoninya ya. Semoga Pak Faisal masuk ke dalam perankingan ya dan dimudahkan menjadi ASN di tahun ini. Ya, saya doakan nasib Bapak Ibu juga seperti Pak Faisal ini ya, 603 ya, tinggi sekali itu. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya Allah Bu Yofa. Oke Bapak Ibu, waktunya sudah habis ya. Kita bahas sekolah Anda tergolong sekolah kecil ya. Anda sebagai ketua panitia akan mengadakan acara perpisahan kelas 12 ya. Bisa dilihat di sini Bapak Ibu. Acara tersebut akan diadakan di lapangan sekolah yang membutuhkan banyak kursi. Kebetulan kursi di sekolah tidak cukup dan Anda meminjam kursi di kantor camat. Akan tetapi saat dikembalikan keadaan kursi banyak yang dicoret-coret dan beberapa ada yang rusak ya. Tindakan Anda: A. Mengembalikan kursi tersebut seperti tidak terjadi apa-apa. Kalau yang A ini jelas ya Bapak Ibu ya, kita tidak berintegritas ya, tidak ada tanggung jawab kita ya. Langsung kita eliminasi. Yang B, mengembalikan kursi dan mengkonfirmasi itu bukan kesalahan sekolah. Kalau ini membela diri juga Bapak Ibu ya. Ya dikembalikannya tapi dia iming-imingnya di sini dia itu tidak mengakui kesalahannya ya. Jadi ini juga bukan merupakan jawaban ya. Yang C, mengembalikan kursi dan meminta maaf atas kelalaian sekolah serta siap mengganti rugi. Atau yang D, membiarkan saja sebab kantor camat telah biasa menerima kursi lecet kembali ya. Kalau yang D itu sudah ada kata-kata membiarkan ya, ada juga berupa pendapat ya.
Kemarin Bapak Ibu ya, kata-kata kunci kita Bapak Ibu ya, trik cepat kita. Kalau berupa pendapat, pernyataan, harapan itu langsung juga kita eliminasi. Maka jawabannya adalah 3, 2, 1. Yuhu. Masya Allah, tabarakallah. Oke Bapak Ibu, kalau terkait wawancara, Bapak Ibu itu harus jujur ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau wawancara itu Bapak Ibu ada kejujuran ya, ada kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau trik cepat wawancara itu sudah banyak teman kita ya yang sempurna nilai wawancaranya kemarin. Usahakan baca soal sekali saja ya, jangan diulang. Karena wawancara ini tersendiri Bapak Ibu ya, dia itu sesi yang kedua, waktunya 10 menit, soalnya yaitu 10 soal. Berarti satu soal adalah 1 menit ya. Jadi jangan diulang-ulang baca soalnya ya. Baca soal sekali saja, jangan diulang. Biasanya kata kunci pilihan ganda itu ada di awal ya. Pilihlah tindakan nyata yang positif. Jangan pilih pilihan ganda yang hanya berupa pendapat, pernyataan, ataupun perasaan. Hindari kata jika apabila kalimat dibalik akan bernilai negatif ya. Dan ini perbedaannya dari yang sebelumnya ya, dari trik cepat manajerial, sosial kultural. Perbedaannya ini, kita jadilah orang yang sangat baik ya. Pilih jawaban yang mencerminkan Anda adalah orang yang jujur, patuh, adil, dan memiliki komitmen kuat pada pekerjaan. Oke Bapak Ibu ya, semoga nih ya. Bu, terima kasih ilmunya, saya mendapatkan nilai yang memuaskan kemarin. Semoga saya lulus, amin ya. Muhammad Diliatul Sarif ya. Nah, semoga Bapak Ibu yang sudah berusaha, tinggal hasilnya diserahkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum ya mendapatkan paket-paket kami ini Bapak Ibu ya, silakan ya, kami diskon hari ini sore ini ya. Paket guru, paket penata, operator, ADM, dan mansoswa. Mansoswa ini selain yang 4 jurusan ini ya, ambil saja paket mansoswa ya, karena sudah 250 soal FR-nya ya. Hubungi saja langsung admin kami ya. Bu Maca. Bu Desa dan Pak D, terima kasih banyak sudah membersamai saya, sudah ujian skor 503, mana tadi ya? 36, semoga Allah balas, amin, amin ya robbal alamin. Ya, selamat ya Bu Maca ya, semoga Bapak Ibu dimudahkan jalannya menjadi ASN. Yang penting sudah berusaha ya, sudah belajar Bapak Ibu semuanya ya, bersama kami, membersamai ya. Sejak apa kita bersama Bapak Ibu ya? Sejak bulan puasa ya, awal Maret ya. Sejak awal Maret kita sudah live setiap hari 3 kali sehari waktu bulan puasa ya. Nah, seperti minum obat kita ya, seperti minum obat kita sudah live sejak bulan puasa kita live ya. Setelah sahur kita sudah live Bapak Ibu. Nah, seperti itulah perjuangan Bapak Ibu itu, apalagi yang alumni-alumni ini yang sudah lama belajar dengan kita ya. Alhamdulillah. Oke Bapak Ibu. Terlambat aku, nggak apa-apa Kakak. Alhamdulillah masih dipertemukan Kakak ya, masih dipertemukan kita ya Kakak ya. Lihat saja rekaman live kita di YT kita, oke? Soal nomor 50. 35 detik dari sekarang. Ibu Septi ya. Maaf ya kalau ada yang merasa tersinggung ya. Ini bukan bermaksud menyinggung ya Bapak Ibu ya.
Oke Bapak Ibu, menjelang pemilu Anda ditawari uang untuk mendukung salah satu paslon calon bupati di daerah Anda ya. Jika Anda memilih paslon tersebut, Anda dijanjikan nanti mendapatkan pekerjaan di kantor bupati. Apa yang akan Anda lakukan? Ya, ini aspek kejujuran Bapak Ibu ya. A. Menolak secara tegas dan melaporkan kepada Bawaslu di kabupaten Anda. Memang Bapak Ibu ya, ini masuk juga gratifikasi ya. Maka yang A ini tepat sekali menjadi jawaban kita, langsung kita tolak. Yang B, menerima uang tersebut berarti kita membenarkan Bapak Ibu. Yang C, mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum memutuskan tindakan tersebut. Mempertimbangkan berarti kalau mempertimbangkan ada kemungkinan kita terima, ada kemungkinan kita tolak. Berarti ini abu-abu ya. Kalau abu-abu itu ya abu-abu. Kalau abu-abu itu langsung kita eliminasi Bapak Ibu ya, tidak jelas ya. Yang D, menghindari pembicaraan lebih lanjut dengan orang tersebut. Ya, ini juga bukan merupakan tindakan yang nyata ya. Yang langsung apa Bapak Ibu kita tolak. Yuhu. Masya Allah, tabarakallah. Oke Bapak Ibu, silakan di tap-tap layarnya dulu, di share-share kepada teman-teman yang belum bergabung pada sore hari ini. Nanti malam saya nggak live lagi ya, mungkin yang live lagi Pak Ade nanti lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan lupa jadwal live kita ini Bapak Ibu ya. Khusus hari ini saya berpindah ke sore ya Bapak Ibu ya, karena kalau malam nanti diganggu apa ya Bapak Ibu ya, sibuk sekali kalau malam. Jadi memang kalau hari ini sore saya ya. Silakan di SS bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, oke? Ibu jam segini live-nya tanggung maghrib. Ya kalau di Sumatera Barat kan belum azan kakak. Ya kalau malam nanti diganggu sama anak saya. Anak saya mau bobo, mau ditemanin kan nanti kan. Oke, kita lanjut lagi ya Bapak Ibu ya. Soal FR nomor 51 periode 2. 35 detik dari sekarang. Surat aja dulu Bu Septi ya. Saya nanti di Sumatera Barat jam 15 menit lagi azan kayaknya ya. Kalau azan saya berhenti ya. Boleh minta nomornya Pak Ade. Sama kakak, kami tim Mbak kakak. Jadi timnya sama, adminnya satu ya. Adminnya satu kakak. Ya. Adminnya satu. Ranti pergi ke Alfamart. Ia melihat seorang mengambil barang dan memasukkannya ke dalam tasnya. Saat membayar ke kasir, ia sama sekali tidak mengeluarkan barang yang berada di tasnya dan hanya membayar satu item saja. Jika Anda adalah Ranti, maka A. Saya mengatakan bahwa ada barang di dalam tasnya. Oke, ini bagus juga ya Bapak Ibu ya, karena itu ada barang tuh, kenapa kamu curi gitu ya. Saya siap menjadi saksi atas pencurian barang tersebut ya. Antara A dengan B, mana yang lebih tepat Bapak Ibu? Tentu yang lebih tepat yang A ya. Yang C, saya memintanya jujur dan segera mengeluarkan barang yang disembunyikan. Nah, ini yang lebih jelas ya Bapak Ibu ya. Antara A dengan C, tentu yang lebih tepat yang C. Kita suruh dia jujur Bapak Ibu dan segera mengeluarkan barang yang disembunyikannya tersebut ya. Kalau yang D, segera melapor ke pihak berwajib agar semua pencuri dipenjarakan saja ya. Ini masuk kesalahan sudah fatal atau kesalahan ringan Bapak Ibu? Kita buka jawabannya Bapak Ibu antara C dengan D. 3, 2, 1. Yuhu. Lebih tepat yang C.
Ya, kita minta kejujurannya Bapak Ibu ya untuk mengeluarkan barang baru disembunyikan. Jadi jangan langsung dilapor ke polisi Bapak Ibu ya. Kalau yang ini masih bisa kita atasi ya. Tetapi kalau Bapak Ibu melihat tindakan korupsi ya, penyelundupan dana ya, atau pengedar narkoba, itu barulah langsung kita lapor kepada pihak kepolisian. Soal mahasiswa dengan guru beda apa Bu? Ya sangat berbeda Kakak. Ya sangat berbeda sekali ya Bu Septi. Ini baru ya Ibunya ya. Kalau guru Kakak ya, guru itu guru ahli pertama, guru apapun itu ya. Dia itu belajar ya soal ujian guru ahli pertama itu sesuai dengan kisi-kisi ini ya. Ada konsep satu disiplin ilmu yang relevan, karakteristik murid berkebutuhan khusus, ini yang paling banyak keluar ya. 20 soal ini keluar. Ya, bagaimana menentukan tujuan pembelajaran, menentukan pembelajaran berdiferensiasi, ya ini semuanya. Sampai nanti Bapak Ibu kisi-kisi ke 39. Ya, nah bisa dilihat di sini ya. Ini dia kisi-kisinya. Sampai ke 39. Kita lihatkan sampai ini nanti kisi-kisinya. Ya, sampai perencanaan karir dan pengembangan potensi diri. Ini sudah kami susun Bapak Ibu, ya, teknis guru contohnya ini. Contohnya kisi-kisi 35 ya, interaksi guru dan murid. Kami berikan dulu ya teorinya Bapak Ibu ya. Apa prinsip-prinsipnya, apa tantangannya, jenis-jenisnya, lalu tipsnya, baru ada contoh soal SJT-nya ya. Ini soal SJT-nya. Jadi soal guru itu tidak lagi mengarah ke mapel ya, tetapi berbentuk SJT, Situational Judgment Test ya. Ini dia contoh soalnya, ini pembahasannya. Ini kesimpulan. Ini sampai nanti kisi-kisi ke 39. Ini baru salah satu saya contohkan. Ya, dia banyak kisi-kisinya. Sampai 39 ya. Makanya bagi Bapak Ibu yang ingin kumpulan soal kita, silakan dihubungi saja admin ke kami ya. Oke, silakan langsung saja hubungi admin saya ya Kakak ya. Kalau di chat dalam saya live ini masih diskon ya. Nanti kalau sudah lewat nanti kembali ke harga semula. Oke? Kita lanjut lagi Bapak Ibu ya karena mau azan lagi. Soal nomor 52. 35 detik dari sekarang. Tiara adalah mahasiswa semester 6. Ia sedang melaksanakan PKL di Sumatera Barat. Saat berkumpul dengan masyarakat sekitar untuk mohon izin PKL, di sana semua perempuan terbiasa duduk bersimpuh. Kebetulan kaki Tiara sakit dan dia juga tidak terbiasa duduk seperti itu. Tindakan Tiara seharusnya ya. Tiara harus mengikuti aturan tersebut sebagai rasa hormat ya. Memang Bapak Ibu ya, dimanapun kita dimanapun kita berada Bapak Ibu ya, kita bisa menyesuaikan diri ya. Kalau di Minang itu di mana bumi dipijak ya, di situ langit dijunjung ya. Jadi kita itu harus bisa mengikuti aturan daerah dimanapun kita tinggal Bapak Ibu ya, sebagai rasa hormat kita ya. Bagus sekali yang A, oke? Yang B, cara sebaiknya menjunjung adat dan aturan warga Minangkabau ya. Kalau ini hanya anjuran Bapak Ibu ya. Kalau yang B ini hanya anjuran ya.
Kalau yang C, Tiara tidak terbiasa melakukan hal tersebut, berarti ini menolak ya. Langsung kita eliminasi. Kalau yang D, Tiara berusaha duduk bersimpuh walaupun kakinya sedang sakit ya. Ini bagus Bapak Ibu ya, sudah ada tindakan positifnya yaitu dia berusaha bersimpuh, tetapi ada kata-kata ini walaupun kakinya sedang sakit ya. Ini berupa pendapat Bapak Ibu. Setiap yang berupa pendapat pernyataan harapan ya sesuai dengan trik kita ya. Jangan pilih pilihan ganda yang hanya berupa pendapat, pernyataan ataupun perasaan ya. Maka apa jawabannya Bapak Ibu? 3, 2, 1. Yuhu. Jadi Tiara harus mengikuti aturan tersebut sebagai rasa hormat. Nah, jadi Bapak Ibu dilihat ya kalimat-kalimatnya, ya menghormati, ya saling menghormati. Oke Bapak Ibu, kalian tadi ada juga berupa pendapat ya. Jadi kita hindari Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut lagi Bapak Ibu, takutnya nanti azan ya Bapak Ibu. Soal selanjutnya. 35 detik dari sekarang. Kita selesaikan satu soal ini. Kamu dan temanmu Rina sudah janjian untuk menonton bioskop bersama ya. Saat hari H, Rina ada urusan keluarga yang tidak bisa dia tinggalkan. Rina meminta kamu memvideokan film bioskop tersebut agar tidak tertinggal alur ceritanya. Apa tindakan Anda? A. Merekam film sesuai permintaannya. Nah, ini nggak boleh Bapak Ibu ya. Ini melanggar hak cipta ya. B. Menulis sinopsis untuk diceritakan kepada Rina. Bagus sekali. Yang C. Tidak merekam dan mengambil gambar sebab takut ditegur petugas. Berarti ini berupa pendapat. Setiap yang berupa pendapat ya. Nah, ini saya ulangi lagi ya. Setiap yang berupa pendapat, pernyataan, harapan ya, perasaan jangan diambil sebagai jawaban. Mengajaknya menonton lain hari saja, nah ini juga tidak bagus Bapak Ibu sebagai solusi ya. Mana yang lebih bagus Bapak Ibu? 3, 2, 1. Betul Ibu Dini, tindakan. Masya Allah, tabarakallah. Oke Bapak Ibu. Bapak Ibu ini mau azan lagi Bapak Ibu. Sebenarnya ada 2 soal lagi. Besok saja lagi kita sambung ya Bapak Ibu ya. Silakan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan soal-soal kami, silakan di SS ya Bapak Ibu ya. Insyaallah kita sambung besok lagi Bapak Ibu ya. Kita akhiri Bapak Ibu dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Dadah.